Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast FM Rumah Sakit Fatma Medica. Hari ini kita akan membahas beberapa pelayanan di Rumah Sakit Fatma Medica, asuransi di Rumah Sakit Fatma Medica, dan yang mungkin paling penting adalah bagaimana caranya mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Fatma Medica yang semua saat ini sudah tersistem, apalagi untuk pasien-pasien BPJS sudah harus segera berpindah ke mobil JKN. Daftarnya seperti apa? Hari ini kita kedatangan manajer marketing Rumah Sakit Fatma Medica, Mas Badrus. Selamat siang, Mas Badrus. Selamat siang. Ditemani sama teman marketing juga, Mbak Loli. Selamat siang, Mbak Loli. Mas Badrus sama Mbak Loli sehat hari ini? Alhamdulillah sendiri. Alhamdulillah sehat hari ini. Kita akan membahas beberapa pelayanan yang mungkin kemarin sudah kita bahas berdua, ya. Dan hari ini kita nambahi beberapa pelayanan yang mungkin kurang. Kemarin kita belum bahas pelayanan unggulan dari Rumah Sakit Fatma Medica. Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Badrus beberapa layanan unggulan di Rumah Sakit Fatma Medica. Ya, baik. Terima kasih Dr. Alif atas kesempatannya. Kami datang kembali nih, Dok. Saya bawa teman, Dok. Siap. Noli. Iya. Harus ada suasana fresh. Betul. Biar kemarin kan laki-laki ya, laki-laki. Antar laki-laki harus ada perempuannya. Buat manis. Biar Mbak Loli nggak usah tegak. Kameranya ada di mana-mana. Jadi tenang saja. Gimana? Pelayanan unggulannya Rumah Sakit Fatma Medica apa? Ya, alhamdulillah Dokter, Rumah Sakit Fatma Medica saat ini kami ada layanan unggulan, yaitu yang pertama adalah layanan unggulan di bidang opsi, Dokter. Opsi Di nih? bidang opsi. Ya. Kemudian yang kedua adalah di bidang MCU, medical check up. Medical check up. Oke. Jadi ada pemeriksaan untuk medical check up. Kalau yang kandungan apa? Apa bedanya dengan yang lain? Yang menjadi pembeda untuk yang opsin, selain kita punya 3 opsin, salah satunya adalah perempuan, yang mana bunda-bunda mungkin ingin periksa ke dokter, yang cewek juga mungkin ada suatu hal yang lebih leluasa. Kita juga selain punya 4 dimensi, kita juga ada programnya baru ini dokter, yaitu program operasi sesar erak. Yang erak ya? Betul sekali. Itu katanya nggak nyeri gitu ya? Nah, keunggulan untuk program erak sendiri ini meminimalisir rasa nyeri dan tujuannya adalah memulihkan secara cepat untuk bunda yang baru melahirkan itu untuk aktivitas seperti itu. Tadi meminimalisir betul nyeri Ya. setelah operasi. Terus kemudian ada USG 4 dimensi. Tentunya dengan operator atau petugas atau dokternya yang sangat kompeten, dan memang beberapa saat ini dokternya ada juga pasien yang ini ke dokter ini gitu. Itu dedikasi atau edukasi ke pasiennya itu enak sekali. Kemarin saya lihat di sosmednya Rumah Sakit Fatma Medica itu ada yang dapat video Betul sekali Tebar. kayak dapat gitu loh. Ya. Momen bapaknya Ya. sama anaknya sama ibunya. Itu gimana? Ya, baik dokter. Nah, untuk mengenai video persalinan ya dokter, video persalinan sengaja kami buat yang pertama pengen itu edukasi kepada masyarakat. Jadi bahwasannya untuk ini kebetulan untuk lahirnya adalah program sesar dengan metode erak. Jadi proses dari masuk ke operasi, operasi dan post operasinya itu kita memenangkan semuanya, dan alhamdulillah pasiennya 6 jam sudah bisa jalan. 6 jam sudah bisa jalan. Memang tujuan erak salah satu ya seperti itu ya. Kemarin kita tunjukkan ke pasien ya.
Iya. Nah. Jadi setelah dilakukan operasi, 6 jam setelah dia keluar dari ruang operasi, itu sudah bisa berjalan dan beraktivitas ya Mas ya. Apa? Ini bisa Kemarin Bisa. katanya datang ke rumahnya pasien. ya Di- untuk di- ya, ke rumahnya pasien ruangan. visit ya dokter ya. Pembisit. Nanyain tentang bagaimana pelayanan di rumah sakit Pak. Apa tanggapan dari pasiennya? Wah, ini dokter, kemarin saya kan kebetulan berteman di WhatsApp, jadi testimoni ya. Alhamdulillah pasiennya juga memberikan testimoni melalui WhatsApp story-nya. Saya sapa dulu pasiennya, ada Ibu K5 yang dijumpakan ketika pasien. Cuman Jumpakan, ya. Oke, Sapa oke. dulu, halo Ibu. Saya Ardin. Ya, jadi alhamdulillah pasiennya juga positif dalam arti 6 jam bisa berjalan dan pasiennya juga itu yang diharapkan oleh pasiennya itu sendiri. Sesuai berarti dengan program care-nya. Itu kemarin apa? Paket apa yang diambil sama pasien? Baik, untuk paket yang diambil adalah paket RR kelas 1 dokter. Kelas 1 kemarin? Kelas 1. Bukan VIP ya? Nah, ini dia. Karena kelas 1-nya kita penuh, pilih kelas 1 kita kan menutup dokter. Ini ibunya upgrade ke VIP. Gimana tanggapannya untuk kita kayak hotel masih ada water heater-nya dan lain-lain buat country, terus makanannya juga gimana itu Kayak kamar hotel. betul sekali kayak Dan alhamdulillah pasiennya sangat puas. Itu untuk unggulan Rumah Sakit Fatma Medica untuk yang optis. Oke. Kemudian pelayanan unggulan apa lagi? selain oxygen kita ada poly MG. Poly MCU. Poly MG Apa perbedaan dengan rumah sakit lain atau tempat lain? ya dokter. Untuk poly MCU ini sendiri kami mengkhususkan, jadi mungkin di tempat lain untuk poly MCU-nya gabung dengan poly umum atau dalam arti bisa tidak khusus ya, tidak secara spesifik di poly MCU. Kami ada poly MCU dan di dalamnya ini memang dokternya ada dokter MCU, kemudian alat-alatnya memang bisa terawat sana. One stop Service MCU. sekali dokter. Tadi pasiennya nggak pakai muter ke radiologi, Ya, ke lab, jadi untuk audiometri contohnya ada di dalam Dalam ruangan. ruang poly MCU-nya. Ditemenin atau telepon atau seperti apa untuk yang poly MCU? Oke, poly MCU ini sendiri ada 2 untuk jenis pasiennya. Yang mesti bekerja sama ya perusahaan ya bekerja sama. Kemudian ada yang pasien APS atau atas permintaan sendiri. Pak Adi, ada yang MOU kerjasama dengan Rumah Sakit Fatma Medica. Itu kebanyakan apa? Perusahaan. Kebanyakan perusahaan. Bukan yayasan, sekolahan atau apa? Kebanyakan perusahaan. Sampai saat ini Sampai saat ini yang paling banyak masih perusahaan. Perusahaan. Terus kemudian APS atas permintaan sendiri. Iya, betul. Jadi orang datang pengen di medical check up. Betul. Itu juga bisa langsung Bisa datang. langsung. Datang. Iya, langsung datang. Jadi di pendaftaran itu kan ada 5 loket. Satu loket emang dikhususkan untuk medical check up. Satu loket di Rumah Sakit Fatma Ya. khusus untuk Khusus orang pendaftaran mau medical check up ke poly MCU. ke poly MCU. Itu mungkin yang Ya. orang-orang belum tahu di Ya, Rumah khusus. Sakit Fatma ada loket khusus medical check up Medical check up. agar bisa cepat terlayani, Betul. tidak lama hasilnya. Tergantung tergantung pemeriksaannya. Kalau untuk yang selama ini yang perusahaan yang sudah bekerjasama dengan kita itu hasilnya bisa 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Maksimal berapa? Maksimal 2 kali 24 jam. Berarti maksimal 2 kali 24 jam. Itu yang pemeriksaannya sangat lengkap. Tapi kalau pemeriksaannya yang sederhana biasanya 1 kali 24 jam kita sudah ngirim berupa soft file. Nggak bisa pendek lagi. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Oh, itu biasanya yang pemeriksaan APS. Jadi yang biasanya langsung ke lab atau ke radiologi itu ditunggu aja, bisa langsung keluar. Bisa langsung keluar. Betul. Beserta analisis pembacaan. Betul sekali. Sama pemeriksaan fisik Ya. oleh dokter yang bagian Ya. MCU-nya. Ya.
Kalau untuk perusahaan memang kenapa kita memberikan informasi kalau hasilnya itu 1-24 jam, karena memang itu maksimal sih. Kalau memang sebelum 24 jam selesai ya kita kirim gitu. Kita Kirim. maksimal saja. Kirimnya soft file. Kalau minta hard file, Kopi juga bisa, tetapi nanti kita biasanya ngirimnya 3-4 hari. Itu kita kirim ke perusahaannya. Jadi maksimal 3-4 hari. Iya, Maksimal. Oke. itu yang berupa kopi. Jadi hard copy-nya dibawakan ke perusahaan. Iya, dibawakan. Jadi pasiennya tinggal pulang aja. Nanti hasilnya kita kirim berupa software. Kalau yang APS, Kalau yang APS ditunggu aja, biasanya langsung selesai juga. berarti enak ya di MCUD. Iya. Makanya lagi kalau kerjasama dok, karena harganya itu berbeda. Iya, harganya berbeda. Harganya berbeda antara MOU dengan APS. Berbeda. Berapa? Bedanya? Ini tergantung ya. Sampai 30% ya. Jadi 30%. 30%. Tunggu. Berarti lebih baik ya perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik ini itu kerjasama sama Rumah Sakit Fatma Medika. Itu bisa dapat diskon banyak. Iya. Nggak rugi ya? Enggak. Pelayanannya sudah tersentral dalam satu poli, hasilnya cepat, letak kita strategis, mungkin dari mesnya ya atau dari area pekerjaannya kita kan Banyak. Dekat ya. Banyak dari perusahaan mana? Kebetulan di area JB sih, karena kan emang kita paling deket banget dok dengan JB. Jadi rata-rata hampir 80% sih perusahaan kita yang kerjasama di daerah JB. Oh, dari daerah JB. Berapa kilo Rumah Sakit Fatma sama JB? Kalau berapa kilonya ini sekitar kurang lebihnya 5-8 kilo, itu dekat banget ya. Karena masuknya Oh, masuk ke dalamnya. ya. Kalau dari pintu masuknya JB, Kalau dari pintu masuk Dekat ini 1 kilo? ya 1 kilo paling ya? Oh, masuknya yang Masuknya yang panjang banget. kan ya betul sekali dokter. jarak yang paling dekat pintu masuk ke JB sama rumah sakit itu Rumah Sakit Fatma Medika. Betul sekali dokter. Jadi kalau misalkan ada perusahaan atau pekerja yang mengalami kecelakaan kerja Aksiden. atau insiden atau karyawan yang mengalami sakit atau apa, tinggal ke Rumah Sakit Fatma Medika dengan baik dekat dengan perusahaannya. Oke, memang kelebihan dari Rumah Sakit Fatma Medika ini dekat sama perusahaan-perusahaan. Oke, itu ada 2, Ya. kandungan sama MC. Soal MCU. Oke, ini kita bahas lagi. Pasiennya Rumah Sakit Fatma Medika paling banyak pasien apa? Datang sendiri, asuransi, BPJS, atau apa? Baik dokter, untuk pasien sahabat jati ini ya dokter ya, kita bicara penjamin berarti itu kebanyakan pasien kita adalah pasien jaminan BPJS Kesehatan. Berapa persen? Dengan kata lain, dari 100% setiap bulan itu 80% pasien kita adalah pasien BPJS Kesehatan. Pasien BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Mungkin karena Gresik sudah UHC, Salah satunya makanya Salah satunya. sudah 100% mungkin Gresik ini tercover BPJS masyarakatnya. Makanya pasien Rumah Sakit Fatma Medika 80%. 40%. Oke. Ya. Apakah ada diskriminasi Nah, ini pelayanan BPJS atau tidak BPJS? baik dokter, masyarakat tidak perlu khawatir dokter, sahabat sehat, untuk penjamin apapun meskipun itu BPJS Kesehatan atau kita layani dengan maksimal dan komprehensif, tentunya kembali lagi ke misi kita, yaitu pelayanan yang terbaik, paripurna dan prima. Jadi tidak ada pembeda antara penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Berarti antara yang BPJS Kesehatan, asuransi swasta, bayar langsung, bayar sendiri atau ditanggung sendiri, nggak ada beda. Ada semua. Selain dengan profesional dan yang terbaik untuk pasien. Oke, mantap.
Untuk yang BPJS Kesehatan, untuk yang asuransi lain, untuk yang biasa, gimana cara daftar ya di Rumah Sakit Fatma untuk menjadi pasiennya Rumah Sakit Fatma? Baik, saat ini kan sudah digital ya dokter K. Kita sudah beralih untuk yang dulu pendaftarannya manual, antri panjang, datang pagi, kita sudah menggunakan digital. Ada yang namanya daftar online. Untuk pasien BPJS Kesehatan yang dominan di Rumah Sakit Fatma, ini cukup daftar online melalui mobile JKN, itu sudah bisa. Atau kita punya aplikasi namanya atau website Rumah Sakit Fatma Medika. Itu bisa kunjungi www.rumahsakitfatmamedika.com. Klik pendaftaran, di sana langsung masukkan nomor RF dan tanggal lahir jika masih dari pasien lama, kemudian diikuti alur berikutnya. Ada di YouTube kami dokter, nanti saya kasih link di bawah. Ada link. Itu yang katanya lewat HP di Play Store ada. Kami ada. Tinggal download ya. Tinggal download aja dokter. Download di Play Store. RSSM ya. Rumah Sakit Fatma Medika. Nanti baru di download, bisa mendaftar online di sana. Bisa. Sekali dokter, ada sekitar 2 langkah atau 4 langkah itu sudah terregistrasi. Tergantung penjaminnya nanti apa. Kalau yang mobile JKN, itu masyarakat disarankan kemana? Mobil JKN, aplikasi rumah sakit, atau website? Baik. Untuk yang BPJS? Untuk BPJS bisa untuk menggunakan mobile JKN. Karena kan rata-rata untuk peserta BPJS ini mempunyai aplikasi mobile JKN saat ini. Jadi tidak perlu untuk install aplikasi Rumah Sakit Fatma. Cukup di mobile JKN, klik untuk pendaftaran, kemudian pilih FKRTL di sampingnya. Nah, nanti pilih Rumah Sakit Fatma, dokter, dan jamnya. Cukup itu saja. Cukup itu ya? Cukup itu saja. Sangat mudah sekali dokter. Apa? Daftarnya? Amin 3, Amin 5, Amin 1 atau? Amin 1. Untuk pendaftaran Amin 1 ya? Amin 1. Amin 1. Amin 1 di jam 8 sampai jam 4 sore. Amin 3, Amin 4 nggak bisa? Sementara ini masih Amin 1. Amin 1. Nanti kami akan berinovasi untuk pendaftaran. Amin 3 biasanya sih. Berarti saat ini yang mobil JKN itu Amin 1. Masyarakat Kabupaten Gresik juga harus tahu, apalagi yang Gresik Utara. Untuk yang punya BPJS, itu diharapkan daftar online lewat mobile JKN. Keuntungan dari mobile JKN yang saya tahu, itu adalah sudah nggak usah nyimpen kartu BPJS lagi. Sudah soft copy di mobile JKN. Terus kemudian bisa daftar di sana, pindah PPK 1 atau yang lain, bisa untuk bayar dan lain-lain. Kalau nggak bisa cara untuk buka mobil JKN, apa di Rumah Sakit Fatma bisa membantu? Baik. Untuk panduan mengenai pendaftaran di mobil JKN, kami ada stafnya atau kami ada petugasnya khusus di depan pendaftaran. Itu adalah duta JKN. Justru ada dutanya. Jadi di depan pendaftaran Rumah Sakit Fatma itu ada pojok duta mobile JKN. Maka para pasien Rumah Sakit Fatma Medika jika tidak tahu caranya atau kurang paham tentang mobile JKN, bisa ke pojok mobile JKN Rumah Sakit Fatma. Ada info untuk mengarahkan. Mantap. Kemudian itu kalau milih dokter A, B, C, D, semua sudah ada di mobile JKN. Poli A, dokter B, dokter C, ada. Di mobile JKN pastinya ada, karena sinkron antara sistem kita yang ada di rumah sakit dengan mobil JKN itu sudah sinkron atau bridging namanya, seperti itu. Bridging. Tadi lengkap ya. Semua poli sudah ke bridging ke mobil JKN. Betul sekali. Antrinya bagaimana? Nanti otomatis ya di mobil JKN. Saya daftar jam ini, Amin 1 jam segini, antrinya sudah dapat nomor antrian segini.
kemudian saya datang jam berapa ke rumah sakit, bagaimana? Ya, baik dokter. Ini yang menarik. Di Rumah Sakit Fatma Medika, dokter, kami sudah ada teknologi untuk pemantauan antrian. Dan di website kami pun ada juga itu jika antri dengan foto penyakit dalam dokter Hesti misalnya dokter ya, itu akan tercatat semua atau tertampil semua informasinya. Saat ini di jam saat ini itu pasien mana yang sudah tertangani sesuai dengan nomor urut itu ada di website rumah sakit. Jadi kalau saya nomor 20, kemudian yang tertangani nomor 1 berjalan, Itu terinfo lewat HP. display melalui HP. Sahabat Rumah Sakit Fatma Medika, ini yang harus tahu, biar tidak terkesan antri lama. Betul. Tidak terkesan antri lama. Biar tidak terkesan antri lama, itu harus tahu bagaimana memanfaatkan sistem, yaitu mobile JKN. Itu bisa tahu harus datang jam berapa, karena saat ini yang dilayani itu nomor antrian 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga bisa di sistemnya Rumah Sakit Fatma Medika melalui website maupun aplikasi yang di Play Store tadi. Betul. Oh, itu bisa online langsung ya? Itu yang mungkin harus tahu semua masyarakat atau semua customernya Rumah Sakit Fatma Medika, agar tidak kembali lagi dulu antrinya lama. Kalau obat, Nah, lama enggak kalau obat? menarik obat dokter. Antri obat. Antri obat untuk yang pasti pelayanan sudah memaksimalkan untuk mengenai obat. Yang pasti kan gini dokter, untuk obat ini kan perlu untuk menyesuaikan resep dan racikan dokter agar tidak ada kesalahan dan error. Untuk memperhatikan racikannya harus diteliti dan memang membutuhkan waktu. Namun yang menarik dokter, untuk layanan farmasi Rumah Sakit Fatma Medika, ini kami ada informasi yang namanya WhatsApp atau pemberitahuan antrean obat selesai. Contoh, saya berobat. Nah, saya ngasih resep dokter ya di loket farmasi. Oke. Nanti petugas itu akan menginformasikan Melalui WhatsApp-nya. bisa ditinggal saja. Kalau memang nanti kita WA kan kalau racikannya sudah selesai dan bisa Tinggal ambil. betul sekali. Tidak harus menunggu. Nah, Oleh karena yang racian itu mungkin butuh waktu. Butuh waktu, betul. Kalau bukan racian, bisa ditunggu. ya Sudah nggak lama ya? nggak lama kalau Ya. Dulu saya dengar di Rumah Sakit Fatma, antri obatnya lama. Sudah nggak? Ya. Nah, itu yang harus tahu semua. Iya. Itu customernya Rumah Sakit Fatma Medika harus tahu bahwa di pendaftaran dilayani dokter, dapat obat itu sudah tidak lama. Kalau lama kayaknya dimarahi sama direkturnya kan. itu ya itu sudah sistem. Oke, tadi pasien BPJS. Kalau pasien umum berarti daftar online-nya pakai website atau aplikasi rumah sakit. Memang tidak perlu obat CPL, website, kemudian dengan website tersebut pasien lama atau pasien baru tinggal registrasi saja. Walaupun yang asuransi swasta non BPJS daftar Bisa Bisa langsung. pakai aplikasi. ada pilihan penjamin ya. Betul. Jadi di aplikasinya kita itu kalau sudah kerjasama, itu sudah ada di dalam aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi kita gitu loh dok. Jadi nanti kalau kita masuk ke websitenya atau ke aplikasi tersebut, itu nanti kita klik di penjamin, itu ada macam-macam. Dari mulai BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, Jasa Harja, atau perusahaan-perusahaan lainnya. Berarti yang sudah MOU Itu pasti akan muncul di sana untuk diklik. untuk diklik. Kalau yang asuransi lain, kan apa saja sih asuransi swasta yang ada di Rumah Sakit Fatma? Ya. Jadi kebetulan rumah sakit kita itu sudah kerjasama dengan beberapa asuransi. Yang pertama itu BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan, yang ketiga Jasa Harja, kemudian ada beberapa asuransi
swasta lainnya seperti Prudensial, Admedica, dan yang lain-lain. Prudensial, Admedica. Admedica. Banyak sih dokter, ada Sun Life Financial juga. Oh, banyak. Sebenarnya Megawars gitu. Ada di website kita. Ada website kita sih dok, Semua ada di website. semuanya ada di website. Pak, teman-teman sahabat podcast FM, sahabat Rumah Sakit Fatma Medica, lengkap kalau buka websitenya Rumah Sakit Fatma Medica. Betul sekali. www.rumahsakitfatmamedica.com. Jangan lupa ditulis lengkap kan ya? Rumah Sakit Fatmamedica.com. Tidak disingkat RS Fatma Medica, tidak kan? Jadi ditulis www.rumahsakitfatmamedica.com. Di sana informasi ada semua. Ada semua mulai dari pendaftaran. Update enggak? Update dok. Update sekali dokter. Update ya? Update sekali. Nanti lama. Biasanya orang saat ini mau mengunjungi web itu sudah malas kayak. Karena gambarnya Itu saja. 5 tahun yang lalu hijau terus atau warna yang lain, jadi nggak berubah. Sekarang sudah berubah ya? Sudah berubah. Kami ada tampilan yang baru untuk website Rumah Sakit Fatma Medica, dan yang menarik dokter, kita ada artikel kesehatan. Ada artikel kesehatan update. Itu setiap minggu atau paling lamanya 2 minggu ya. Update-nya. Kita kan konsul ke dokter spesialis Nah, buat artikel ini seperti apa. Dikunjungi saja, nanti ada artikel di websitenya Rumah Sakit Fatma. Untuk orang mengetahui Rumah Sakit Fatma, selain website, apa lagi? Ada beberapa juga sih sosial media dokter, ada Instagram, Facebook. Itu juga kita sangat fast respon juga sih di situ kalau ada teman-teman yang memang butuh pelayanan informasi mengenai Rumah Sakit Fatma Medica. Apa? Orang diminta untuk WA atau ke sosmednya Rumah Sakit Fatma Medica langsung ditanggapi? Langsung ditanggapi. Ada juga WhatsApp juga ya. WhatsApp juga ada, Instagram juga. Apa? DM aja biasanya dok. Website apa? Website. Apa itu namanya? WA. nomor kayak Nomornya ada nanti ya? ya nanti ada. Udah, nanti customer care Ya, Rumah Sakit Fatma Medica. Nanti nomornya dicantumkan. Ya, boleh. Oke, nanti dicantumkan customer care Rumah Sakit Fatma Medica. Ada apa-apa? Itu, Dok. 24 jam? 24 jam itu. Mantap. Jam 3, jam 2 dini hari nanya jadwal dokter itu. Ada ya? Karena memang kita arahkan ya Mas ya. Kalau orang mau berkunjung ke rumah sakit, memang kita arahkan Hamin 1 kalau bisa hubungi dulu. Takutnya dokternya itu tiba-tiba nggak datang atau bagaimana. IG, Facebook, Facebook. TikTok, ada. tapi belum Rumah saya jalan. Medica saat ini agak vakum. Ada kontennya. Ada kontennya beberapa ya. Kita lebih terlebih dahulu untuk IG karena kenapa kok IG dan Facebook banyak sekali dalam arti kaum milenialnya yang saat ini kaum milenial itu pertanyaan melalui DM, pertanyaan melalui Messenger atau melalui Google Review atau melalui Google Messenger itu ada juga. Kami fast response. Oke. Pasti fast response. Pasti. Informasi Apalagi di customer care. itu betul sekali. Karena kalau DM itu kan ketumpuk milik Iya. perusahaan sama milik pribadi. Jadi yang paling enak adalah ke customer care. WhatsApp. Itu dokter. Customer care. Daftar di sana. Pengen tahu Rumah Sakit Fatma Medica ada di sana. Oke, asuransi. Tadi ada asuransi sudah BPJS, BPJS tenaga kerja, kemudian jasa harja, kemudian ada Admedica, Prudensial maupun yang lain. Tidak ada perbedaan untuk dalam pelayanan. Yang kemarin kita bahas orang komplain di rumah sakit. Oh, baik. Bagaimana handling komplain di Rumah Sakit Fatma Medica? Untuk saya ada di rawat jalan, komplainnya bagaimana? Untuk dirawat inap, komplainnya bagaimana? Gimana
untuk komplain. Baik dokter, Rumah Sakit Fatma Medika sangat terbuka sekali untuk masyarakat dokter untuk memberi masukan, kritik dan saran. Baik masyarakat yang telah menikmati fasilitas selama rawat inap, selama rawat jalan atau pasca perawatan. Jadi kami tetap terbuka mengenai kritik, masukan dan saran karena itu kan membangun untuk pelayanan juga ya dokter ya. Jadi untuk medianya kami ada customer care. Untuk customer care bisa langsung. Mengenai rawat jalan, kita sudah selebaran ada di beberapa titik, ada barcode, QR code. Jadi tinggal klik aja QR code-nya, langsung ke customer care informasikan apa keluhan dan masukan serta kritikannya. Jika pasien rawat inap, setiap pasien yang masuk setelah melakukan administrasi di pendaftaran, itu langsung menerima WA. Menerima WA secara otomatis bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu yang melakukan rawat inap mengenai fasilitas. Jika ada keluhan langsung tulis di bawahnya. Itu masuk ke sistem pastikan. Saya rawat inap 3 hari. Ya. Hari pertama bisa nggak ada keluhan. Hari kedua ada keluhan, langsung WA. Langsung saja. Di nomor itu. Ya. Betul sekali. Nomor tersebut tidak terbatas satu kali saja. Nanti nggak ditanggapi. Nah, itu komitmen kami mengenai tentang entry complaint ini. Komitmen manajer marketing. Ya, komitmen kami dokter. Atau komitmen kita. Komitmen kita. Ya. Komitmen Rumah Sakit Fatma Medika. Rumah Sakit Fatma Medika ini mengenai tentang kritik dan saran serta keluhan bisa ditangani langsung selama ada di Rumah Sakit Fatma Medika atau setelahnya. Seperti itu tentang pelayanan atau kalau masih ada di sini, didatangi, diselesaikan, atau hanya direspon mereka WA, direspon dengan WA? Ya, baik. Banyak sekali ya komplain yang masuk, jam kerja atau di luar jam kerja. Banyak sekali yang komplain. Dalam arti kritik dan saran. Tapi paling banyak adalah pujian setiap harinya. Oh, berarti banyak sekali yang WA. Yang WA. Ada yang positif, ada yang kritik, dan saran. Oke, responnya seperti apa kalau kena kritik? Kalau di luar jam kerja, masuk ke HP customer care. Kebetulan tugas customer care ini kan tidak 24 jam, cuma operasionalnya 24 jam. Baik itu pun di rumah ataupun di manapun, itu kita respon ini di luar jam kerja, kita respon melalui WA juga. Karena jam 2 atau jam 3 ya, Malam di sini hari dekat itu mungkin ada trouble di AC. Itu langsung kita respon ke unit terkait, maksudnya ke unit terkait ke ini dirawat inap lantai 2, langsung diberikan solusi untuk perbaikan AC dan mencari solusi bagaimana agar pasien merasa tetap nyaman. Saat ini juga. Mungkin oleh karena kepuasan pelanggan itu tidak bisa 100%. Jadi ada 1 sampai 100. Ada angka 80, 85, dan manusia juga tidak tahu kepuasannya itu dalam batas apa. Ada yang AC ya nggak suka dingin. Ya, jadi walaupun AC-nya rusak, nggak dingin ya juga nggak komplain. Masalah. Tapi juga kan ada yang dingin sedikit, waduh ini kok kedinginan ini. Gitu. Tapi itu semua akan kita berikan solusi yang terbaik agar pasien kita, customer kita bisa enjoy di Rumah Sakit Fatma Medika, bisa tenang di Rumah Sakit Fatma Medika, dan bisa sembuh dengan paripurna. Kan ada yang tidak paripurna sembuhnya. Apa itu? Penyakitnya hilang, tapi mangkelnya belum hilang. Iya benar. Tapi kita salah satu rumah sakit atau satu-satunya loh dok. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya itu pakai AC. Nggak ada kipas angin. Benar. Semuanya pakai AC. Iya semuanya. Kemudian untuk kelas 1 itu kita masih satu pasien. Di rumah sakit lain kelas 1 BPJS itu udah 2 isinya. Kita 1. Ya, kita masih 1. Oke. Pasien kelas 1 isi 1.
untuk Iya. pasien BPJS. BPJS betul. Kalau di rumah sakit lain sudah isinya 2. Oke. Dibuat 2 gimana ya? Kalau Yang sama dengan yang lain. Makanya kelas 1-nya full terus ya. Banyak kelas satunya full karena kebetulan juga kita di Gresik itu kan banyak kan perusahaan ya Bu. Dan rata-rata BPJS-nya itu sudah Perusahaan, satu PNS. semua benar bukan sekali. Jadi kelas 1 kita itu selalu full. Tapi nggak apa-apa kalau full kita bisa upgrade ke VIP. Gitu ya. atas persetujuan Iya pasti. Ini kira-kira teman-teman marketing bisa tahu nggak? Kalau saya kelas 2, kalau ikuti peraturan PMK yang baru, kelas 3 tidak boleh upgrade, tidak boleh naik kelas. Kelas 3 mau itu bayar mandiri Ataupun atau yang dibayar pemerintah. Pemerintah ada 2, pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Itu semua tidak bisa naik kelas. Kalau yang kelas 2 itu sudah boleh naik 2 tingkat. Dulu 1 tingkat. betul. Kelas 2 hanya boleh naik ke kelas 1. Sekarang kelas 2 boleh naik 2 tingkat ke VIP. Ya, Kelas 1 juga pasti bisa ke VIP. Biayanya bagaimana? dokter, pemerintah tetap biaya upgrade kelas Upgrade. itu ada perhitungan sendiri dokter. Nanti yang pasti akan diinformasikan oleh petugas pendaftaran atau petugas front office kami. Yang pasti untuk biaya In front office front office. pasti langsung diterangkan. Ya, betul sekali. Jika Kalau mau upgrade ya, itu langsung biayanya itu dihitung dengan cara ini, ya, mengikuti peraturan Menteri Kesehatan. Oke. Semua yang dilakukan oleh Rumah Sakit Fatma Medica itu adalah sesuai dengan aturan yang ada. aturan yang ada. Jadi kalau kelas 2 naik ke kelas 1 itu cara bayarnya, selisih klaimnya seperti apa, itu mengikuti aturan yang ada dengan memperhitungkan paket BPJS. Bahasa awamnya paket BPJS. Bahasa kesehatannya INA-CBJ. Jadi kalau saya sakit lambung ditanggung sama BPJS, contoh ini, ditanggung BPJS 1 juta yang kelas 2. Kelas 1 ditanggung 1.200.000. Pasiennya pulang habis 1,5 juta. Bayar berapa? Untuk pembayarannya, untuk pembayarannya ya 1,5 juta. Karena arti yang Sebentar. Ya. Yang saya baca Ya. itu adalah pasien tinggal bayar sisa. Ya, betul. Sisanya Yang belum. yang belum. 1 juta dikurangi selisih klaim yang kelas 1 1.200.000, ada 200. Terus kemudian tambahnya berapa? Ini nanti paling enak nanti kita panggil tim asuransi untuk kita ajak duduk di sini. Oke. Tapi sejauh ini kita iur sih dok. Kalau memang Oh iya, ya betul. Jadi rata-rata sejauh ini untuk pasien BPJS memang tidak ada tambahan biaya sama sekali. Oke. Ini manajer marketing dan saya sebagai host dijadwal tim marketing, tim asuransi untuk menjelaskan agar masyarakat yang punya BPJS yang mau upgrade itu memahami betul upgrade-nya seperti apa agar enggak miss. ya. Karena kayaknya dulu pernah kena komplain ini gara-gara miss. Miss persepsi pasien. Dipersepsikan karena menerangkannya selisih dari biaya kamar, selisih dari biaya obat. Padahal menghitungnya bukan kamar, bukan obat, bukan pelayanan dokter, bukan. Tapi INA-CBJ. Apa ini? Betul. Nanti perhitungannya ada di sana karena ada maksimalnya. Perhitungannya mengikuti aturan yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, saya kira hari ini sahabat podcast FM, sahabat Rumah Sakit Fatma Medika sudah mulai, ya, semoga sudah mulai tercerahkan apa yang ada di Rumah Sakit Fatma, pelayanannya. Jadi nanti kalau kurang memahami apa yang ada di Rumah Sakit Fatma, bisa mengunjungi website Rumah Sakit Fatma Medika, www.rumahsakitfatmamedika.com. Bisa mengunjungi sosmednya Rumah Sakit Fatma Medika, ada Instagram, ada Facebook, TikTok. Semoga TikToknya berjalan. Oke, semoga TikToknya bukan. Kemudian bisa langsung WhatsApp. nanti keluar di video podcast ini customer care, nomor customer care yang dilayani 24 jam, mau menanyakan tentang apapun yang ada di Rumah Sakit Fatma Medika dan tentang komplain di Rumah Sakit Fatma Medika. Ngatasi ya, satu nomor itu ya. Satu nomor Makasih itu atasi dokter, dan tidak tinti di jam berapapun itu dihubungi sama itu fast response. Mantap. Terima kasih. Hari ini ketemu manajer marketing Mas Badrus sama Mbak Loli. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Oke. Terima kasih banyak. Sahabat podcast FM Rumah Sakit Fatma Medika, sebelum saya tutup, saya mohon jangan lupa subscribe, like, and share untuk podcast FM di channelnya Rumah Sakit Fatma Medika. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita lalui dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa sukses dunia maupun akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.